badan Dia soalnya. nggak pakai badan kali ini. Itu yang mereka harus pikirkan. Langsung didinai, mereka memilih fighter. Dia takut juga. Mereka tidak mau early game lane mereka gagal karena mereka terlalu greedy. Dan akhirnya ini akan menjadi best of 5. Oh, ini jujur aku melihat hal seperti ini sangat positif dari Onyx. Mereka membawakan satu hero stopper tipe spam juga dan tentunya bisa menghentikan beberapa kali tim fight besar apalagi di area dari Turtle dan juga Lord. Saling mengcounter di game yang keduanya. Dari segi draft pick yang sudah kita lihat tentunya. Keyboy yang sudah mempersiapkan dengan adanya Ruby bersama dengan ada combo dari Joy dan juga Cloud. Sementara dari AP Brand mereka tentunya mendinai. Dengan hal tersebut mereka tidak mau kasih kesempatan ke arah pemain-pemain dari Onyx. So Martis akan jadi pilihan terakhir. Tapi game kedua yang dimana harusnya Onyx mereka mampu untuk mengambil game ini. Karena kesempatan benar-benar berada di depan mata. Alright Momo-chan. Dan buat Sonic di seluruh Indonesia. Mana suaranya? Let's go. Kita mengudara di Lane of Down. Game kedua, Onyx memang sempat tertinggal dengan satu angka. Tapi itu bukan jadi masalah bro. Ini baru akan menjadi pertandingan yang sesungguhnya. Gitu dong, mentalnya harus kuat. Benar, aku setuju soal mental dan juga mood mereka. Apalagi kalau kita berbicara reset yang begitu cepat. Nah itu Ben, harusnya akan tercipta sesaat lagi dari kubu Onyx. evaluasi yang mungkin cuma beberapa menit aja tadi ya. Tapi ya harusnya game yang kedua kali ini Onyx terutama Keyboy ini udah ngasih pressure sedikit nih ke arah seorang Ogwennya tadi. Dan Kairi masih sepertinya bakal diganggu. Oke, Ogwen mau Secret Hammer. Nunggu aja Nggak dia. masalah, dia tetap akan pakai Retribution ya tuh kan. Iya. Akan tetap dipakai dan Ogwen akan coba dipaksa menuju ke arah belakang. View nggak bakal bisa nyelamatin dan akhirnya dia harus mengeluarkan flickernya. Dan kali ini posisi dari tim AP Brand bakal terperangkap Black Rocky Boy. Itu dia. Dan lihat teriakan di Taman Ismail Marzuki menyambut first blood dari tim Onyx. Ini dia sebuah perbedaan gameplay lagi dari Onyx. Mereka sebelum 1.20 sudah rotasi duluan. Dan bahkan tidak ada electrifying beats. Dan Kairi sekarang mendapatkan level keempatnya pasca dia mengambil sebuah lizard yang harusnya dimiliki oleh KLTZ. Yes. Untuk sekarang tentunya kita akan melihat gerakan yang lebih ekstrim dari Kairi untuk melakukan counter attack menuju ke arah KLTZ. Ini bukan ekstrim, ini manuver tinggi. Kenapa? Yang harusnya dia save the retribution karena calculate-nya masih tidak terlalu jauh Momo-chan. Yes. Nggak apa-apa. Masalah. Dibandingkan keuntungan dipegang sama Kaltizi dan Kaltizi pun juga harus retri di situ kondisinya. Iya, dan kali ini Onyx mereka nggak mau membiarkan lagi sih sebenarnya ada pemain-pemain dari AP Brand ini untuk bisa ngedapetin early temponya sih, Be. Ya, berbicara early tempo, kita berbicara durability. Ada 12 smite dari Boots dan juga Keyboy. Yes. Ini akan menjadi pundi-pundi positif untuk tim fight jangka panjang di area Turtle. Oke, Kyrie memilih untuk mundur. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Lord masih terlalu jauh. Latizi mencoba melakukan screening di garis depan. Tapi sosok Bot mencoba untuk menangkap Yu. Di depan Sarah Parpasukan dari tim AP Brand terusir mundur dan bahkan Turtle di tangan dari Kyrie. Diusir mundur, zoning out pun terjadi. Membuat para pasukan dari AP Brand kali ini tidak mendapatkan Turtle pertama seperti game sebelumnya. Iya, Flaptizi yang lebih berfokus untuk mengusir pergerakan dari Suns tadi ya. Tapi memang retribution dari seorang Kyrie yang berhasil untuk membawa Onyx mendapatkan turtle pertamanya, Be. Dan Boots targeting yang dia pilih adalah untuk menuju ke arah KLTZ. Awalnya kita melihat Ogwen yang dibonyokin. Tapi ternyata tujuannya ngebonyokin Ogwen adalah biar dia mengeluarkan flickernya. Dan sekarang Flaptizi benar-benar berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Di early game dia tidak bisa berbuat banyak. There you go. Oh wow. Lagi dan lagi. Out of nowhere kita nggak lihat kondisi Sans dapetin point kill. Dengan 2 point kill, Sans dan Blazing Dart from Cherry di arah bottom lane memang tidak terlalu sakit damage-nya. Karena ingat ini early game baru menit 3. Belum punya power pick dari Cloud. Kita bilang dari awal sebelum pertandingan ini dimulai, sebelum game yang pertama, Onyx punya Keyboy dan Suns. Dynamic duo ini betul-betul sangat menjengkelkan sekali dan selalu mencari momentum. Sehingga mendapatkan view menjadi poin yang sangat besar bagi Onyx. 2-0 sekarang posisinya dengan gold lead yang harusnya masih mereka jaga sampai Turtle yang kedua. Iya, ini pick off metode yang benar-benar bagus banget dari Onyx sendiri karena kelihatan setelah mereka berhasil untuk dapetin satu objektifnya, ini mereka nggak mau terlalu buat maksain team fight-nya. Karena kelihatan mereka cukup oke, goalnya jelas, dapetin satu turtle, kita balik. Boots udah buka inisiasi, kita follow up. Dan ketika memang ada pick off yang bisa dilakukan sama Sans dan Keyboy, mereka cukup dengan hal itu. Mereka nggak
mau lebih, mereka nggak mau terlalu overextend. Oke, kalau ngomongin overextend, lihat Keyboy tandanya udah memancing keributan. Ini dia, T-Man yang dikeluarkan oleh para pasukan dari tim On. T-Man, trigger mental. Iya. Oh, tapi aku suka sih pemilihan sepatu dari Kairi. Dia simple, tapi lumayan fungsional banget. Ketika kita berbicara lawannya ini Tigreal kebetulan, yang sisi powernya begitu heavy. Dan Oke. sekarang Boots di all in. Tapi ketika Boots di all in ini membuat dua awapan, tapi Boots masih dapat diselamatkan oleh seorang Keyboy. Boots still survive, tapi tidak bisa terlalu lama. Dengan menandakan kali ini pergerakan terhadap Kairi terdeteksi, mereka meninggalkan turtle itu sebuah misstep yang dilakukan Epic Brain. Ini menandakan Onyx masih bisa kontes kalau dia mau. Dan bahkan turtle juga sempat reset, tapi kali ini Keyboy, tahu, sudah mencium adanya bau-bau bahaya nih. Terlihat tempat pemain dan Epic Brain. Mereka sebenarnya udah mulai kelihatan ke drag nih sama tempo permainan dari Onyx. Ya, Onyx juga nggak mau sebenarnya untuk masain Turtle. Turtle yang pertama itu didapatkan pasca Kyle TZ-nya dalam keadaan yang benar-benar sekarat. Makanya ketika kita melihat bagaimana perebutan Turtle yang tidak ingin dipasangkan sama Onyx, emang tujuan mereka adalah membiarkan Kairi tetap farming dengan keadaan level yang lebih unggul daripada Kyle TZ. Entah dengan memakan resource, Starlium Sight di first item yang tentunya akan menimbulkan cooldown yang lebih cepat, sebagai alternatif juga dari Magic Shush. Dan late game adalah jawaban dari Kairi, karena Kairi nggak mau teamfight di early game. Ingat, yang dia cari adalah cooldownnya. Oke, ini Keyboy terperangkap dengan implosion, tapi Keyboy masih coba untuk selamatkan Ivan Vendor telah dikeluarkan. For nothing, Decimate menuju ke arah seorang Keyboy. Tapi Boots memilih untuk mundur. Karena tadi Decimate udah terlalu menghujam jantung seorang Keyboy. Meanwhile, cewek menggerogoti sedikit demi sedikit pergerakan yang baik dari Epic Brain. Wow, satu turret yang berhasil didapatkan oleh cewek di tengah pertempuran yang sedang terjadi tadi ya di area midnya. Mereka lepaskan? Mereka lepaskan, mereka relain. Memang dari seorang Bootsnya memang harus tumbang. Tapi setidaknya itu juga jadi pertukaran yang dimana memang Suns yang coba untuk mengcover. Keyboy yang tadi tumbang. Ya, Keyboy tumbang ditukarkan juga dengan beberapa kali objektif yang ada. Dan untuk sekarang di bagian top lane, Kairi melepaskannya begitu saja. Dan ini mungkin bisa jadi solusi juga untuk menghentikan bagaimana Flop TZ dengan deal damage-nya. Lihat, dia bikin Hunter Strike. Dia on the way juga menuju ke arah Malefic Roar. Dan kalau kita melihat dari opsional item yang dimiliki sama Kairi, kayaknya dia belum mau menuju langsung ke item selanjutnya. Masih dia tahan terlebih dahulu. Magic Wand yang masih menjadi misteri. Akan dia build ke arah mana setelah melihat adanya Radiant Armor di tubuh dari Kyle TZ. Alright. Sementara dari sisi Onyx nih, kayaknya memang kelihatan mereka sudah mulai bisa di pick off juga satu persatu dari pemain-pemain Epic Brain. Ya, tapi kalau kita lihat juga dari gold earn, cewek masih still farming, masih coba buat keep up dari gold lead yang cukup jauh. Setelah ada space di area top lane, dan tentunya teamfight yang akan ditarik ke area bottom lane, apalagi semenjak Turtle yang terakhir mungkin akan selalu dikontes oleh Epic Brain, dan mereka nggak mau ngelepasin kendali itu menuju ke arah Kairi. Space create-nya bener-bener kayak diminimalisir sih sama pemain-pemain dari Epic Brain. Dan cewek, bakal 1v1 situation. Oke, Blazing Duet coba dimaksimalkan dan ketika dia tahu udah tidak ada lagi ke knockout strike, baru dia keluarkan The Blazing Duet. Kali ini tidak ada untuk di arah Turtle. Mystic Castle dikeluarkan. Posisi Kairi masih coba untuk bertahan. Mengadu Retribution dan bahkan di depan sana Decimate dari seorang Bolt. Harus dilakukan Retribution-nya. Kali ini Kairi terlalu terburu-buru. Meanwhile para pasukan dari tim Epic Brain mereka melakukan flanking menuju ke seorang Suns. Di belakang sana Flap TZ terlalu ganas, terlalu barbar untuk menuju ke orang Suns. Karena dia tahu target utamanya. Sedangkan Kyle TZ masuk lebih dalam lagi. Langsung menuju ke arah seorang Kairi. One last hit Kairi. Oh no. Dipaksa flicker oleh Super Marco. Meanwhile one by situation dari cewek. Masih coba untuk bertahan dengan ada Flap TZ. Double knockout strike. Solo pick up from cewek. Flap TZ tertakedown. Wah, meskipun kita ngelihat tadi di area Turtle, satu buah retribution yang terlalu terburu-buru dari seorang Kairi. Yang membuat Onyx gak berhasil untuk ngedapetin Turtle yang ketiganya. Tapi at least pertukaran dari cewek masih berjalan di area atas dan Wah, Kyle ini kayaknya bakal di pick off secara paksa. Kyle TZ udah nggak punya lagi Mortal Coil. Tapi lihatlah seorang penalti foul ke Mortal Kombat depan sana dari Kyle TZ. Maka cepat di take down dan Decimate membalaskan kembali kanan tapi shutdown di tangan dari Onyx. Tapi agak cukup lumayan mahal tukarnya dengan cewek. Iya, Decimate-nya benar-benar on point tadi. Langsung mengarah ke arah seorang cewek. Tapi sekarang pertukarannya kembali lagi datang dari sisi Epic Brain. Meskipun kita ngelihat perbedaannya itu yang memang tidak terlalu berbeda jauh ya, Be, di menit Iya. yang ke-8 kali ini. Sekarang kayaknya solusi dari Onyx adalah targeting. Mereka harus target satu yang benar-benar bakal mereka all in. Karena kalau kita berbicara soal damage deal yang akan dihadirkan oleh Kairi, dia udah punya Holy Crystal. Dia udah cukup damage-nya untuk melakukan takedown. Entah itu permainan front to back yang akan dijalankan atau bahkan permainan flanking. Karena kalau kita lihat damage deal yang dihadirkan dari teman-teman Epic Brain, mereka cukup stabil. Karena dari tadi targeting mereka
itu bener-bener cuma 2 orang. Kalau nggak ke arah Keyboy, ya udah mereka bakal all in ke arah Kairi. Sehingga Onyx juga harus memiliki target yang sama. Entah dia bakal menuju ke arah View, atau mungkin targetnya adalah Ogwen. Oke, Coba untuk tumbangin depannya dulu gak sih? tapi aku lihat kalau misalnya Super Marco ini bisa dimeledakin, so. Dalam kondisi saat ini Super Marco masih punya posisi yang bisa dimeledakan. Bisa banget. Masih punya possibility karena ini akan dikombokan oleh posisi dari seorang Boots. Dan itu momen yang akan coba ditunggu. Nah iya, masalahnya bootsnya ini juga timing untuk ngebuka penalty zone-nya itu bener-bener perlu dikalkulasi gak sih, Be? Iya, Pergerakan, kalkulasi. soalnya dari tadi aku ngeliat juga Boots ketika tumbang yang kedua, itu posisi dari Kairi itu jauh banget. Ya apalagi KLTC-nya juga kan lumayan punya efek imun ya. Dengan menggunakan Mortal Coil, tapi Kairi didorong. Oke, Kairi didorong begitu saja dan bakal red trip. Oh. Kairi take over Lord from Epic Brain. Membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil mendapatkan keuntungan. Dan posisi dari Kairi membayarkan utang atas Turtle sebelumnya. Wah, 2 turtle dilepaskan ke arah AP Brand, dibalaskan dengan Lord yang begitu mahal. Dan ini adalah nafas sedikit untuk 2 hero late game dari Onyx. Yang pertama adalah untuk Joy. Dan Tenang, oke gue pengen teriakan yang keras kali ini. Sonic seluruh Indonesia, mana tepuk tangannya? Woo! let's go. Let's go, kembali lagi Oh. ke dalam game tapi tiba-tiba cewek Oke. Oke. terpick off Sedikit sepertinya. mematahkan momentum dari Onyx dengan pause barusan. Dan kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh AP Brand, sebuah point kill di area bottom lane pun tercipta. Dan mungkin cewek belum siap akan hal tersebut. Iya. Oke, dan itu nggak masalah juga, tenang, ini masih di early game. Cewek udah mendapatkan 1 buah point kill. Itu udah cukup oke, walaupun Super Marco belum ter-takedown. Tapi kalau di early ter-takedown masih punya momentum dan jangan sampai di 15 menit ke atas dia ter-takedown ya. Iya, ini akan jadi bahaya ya kalau udah menyentuh 15 menit ke atas nih. Dan sekarang pergerakan dari pemain main AP Brand yang dimana memang Lord diselesaikan dengan begitu cepat. Lord yang berhasil diamankan dan dicuri oleh seorang Kairi. Wait. Ini bakal langsung dipotong begitu saja tapi Ya. Dilihat-lihat dari segi itemnya dia memiliki efek resonate. Jadi dia bakal ada sedikit escape ability dengan menggunakan lightning truncheon. Tapi di kubu lainnya Flap TZ sepertinya cukup menjawab. Dengan dia membawakan Heptasis. Jadi emang tujuannya adalah flanking untuk Suns memberikan slow evac. Dan gak cuma itu, mungkin cewek kali ini harus lebih berhati-hati. Karena kalau bukan Wind of Nature, ini akan menjadi berbahaya untuk dia. Kairi, thanks to Suns, makanya setiap memenangkan pertandingan Kairi, rata-rata dia ngelus-ngelus Suns dari rambutnya. Iya. Lihat tadi adalah sebuah gambaran kecil untuk dapetin purple aja. Ya, pakai Mystic Projectile juga. Projectile Iya. itu dibantu sama Suns. benar. Dan kali ini riset lagi untuk tim Onyx yang dimana memasuki menit yang ke-12. Kita melihat pressure dari AP Brand ini memang selalu benar-benar ngepres ke area seorang Kairinya, ke arah junglernya. Ya, tapi tentunya kalau kita melihat dari early advantage yang didapatkan oleh AP Brand, seolah tiba-tiba hilang seketika dan sekarang lagi dan lagi di rumput yang cukup penting. Ogwen sedikit terdeteksi. Untungnya kalau kita lihat dari segi mapping ya, Boots dan juga dari Keyboy itu adalah map dan bush favorit mereka. Iya, Jadi kayaknya mereka udah tahu aware. kalau gameplay Tigreal ya pasti bakal di situ. Iya. Oke, Kairi ini 1 lawan 2 di arah bottom lane dan bahkan di sana Kairi gagal mendapatkan orange buff, but it's okay, no problem. Dan Kairi juga gagal melakukan trigger terhadap KLTZ. Iya, nggak keluar ya dari retributionnya ya. Memang dipaksakan dan KLTZ yang berhasil untuk mendapatkan orange buff tersebut. Lord yang kedua yang sudah mulai diinisiasi. Hal ini dari AP Brand, memang mereka masih memegang keunggulan 1.300. Tapi di menit ke-13 kali ini harusnya cewek udah mulai siap dengan team fight 5 pemain dari tim Onyx. Satu hal yang diuntungkan oleh Onyx, nggak ada purify sama sekali dari tangan AP Brand. Ya, Walaupun KLTZ dengan imun sekalipun, menurut aku mereka tetap sangat berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. dan kalau yang ketangkap di Super Marco ini bahaya banget. Dan lihat cewek poking damage menunjukkan seorang KLTZ. Bus langsung memotong di depan sana. Sun is coming up. Di arah top lane, Keyboy unfaded. Mr. Project is the one become a counter blast from cewek. Berhasil memperporakan tim Epic Brand. Memukul mundur KLTZ. Bahkan Kairi gak mau melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang View. Dan ini dia Mr. Project on point from Suns. Membuat KLTZ ter-takedown. KLTZ kali ini masih bisa bertahan dengan adanya absorb damage yang dia berikan. Seperti yang udah gua bilang sebelum team fight terjadi. Purify. Tidak ada Purify. Tidak ada Purify. Iya, tapi ini adalah permainan baru lagi dari Onyx.
Yang biasa kita melihat Onyx itu tidak pernah melakukan hal sejenis ini. Mereka ingin engage hero-nya terlebih dahulu. Pokingan damage yang diberikan oleh cewek. Dan ini solusinya, Ogwen yang dari awal memiliki kapasitas untuk menangkap banyak pemain dari Onyx. Wow. Seketika hilang karena pokingan damage-nya nggak main-main. Cewek pun punya Purify. Ya. Jadi sekali dia terkena Implosion, it's okay. It's okay. Ini Kencana. Lihat, lihat. Pas ada banget Ogwen, lihat tengah ada flicker yang dimiliki apakah cewek dengan Win of Nature. Berhasil membuat Flaptisi mengeluarkan flicker yang diberikan di posisi yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Sekarang kondisinya Lordnya belum sama sekali menyentuh ke arah Epi Brand. Iya. Dan dua short skill flicker yang penting untuk initiate dan juga melakukan flanking hilang. Oh, lengkap Ogwen sudah. dan juga Flaptisi ya. Lengkap sudah item dari cewek dan menyisakan satu item lagi. Mungkin Wind of Nature dari Super Marco. Tapi kalau kita lihat juga dari gerakan seperti ini setidaknya Ogwen tidak memiliki flicker. Itu adalah jawaban walaupun cewek nggak punya Purify. Yes. Tapi ini dia satu item lagi dari Kairi. Entah menuju ke arah Winter, entah menuju ke arah Divine Glyph. Pokoknya Kairi bisa bermain dengan front to back. Oke, yang bisa kita lihat di sini flash yang telah dikeluarkannya tandanya cewek free di arah belakang. Langsung dengan ada Kairi bersama dengan Keyboy menjadi korban kekanasan. I'm offended membuat Super Marco flicker. Tapi Boots sayang tidak berhasil menangkap Super Marco. Meanwhile di depan sana Lord berhasil fokus mendapatkan turret kah? Nampaknya tidak. Wah, Membuat tipis para banget. pasukan dari Epi Brand tetap berada di dalam keuntungan. Dua hilang dari tim Onyx Indonesia. Iya, satu buah implosion yang dibuka terlebih dahulu dari Ogwen. Ini benar-benar ngenangkep ke arah Keyboy-nya, tapi cewek. Cewek, Oh. Blazing Thread telah dikeluarkan dan bahkan di depan sana Wind of Nature. Dan terkonek. Cewek, kali ini berhasil melakukan gocekan maut. This is Kapten Cewek. Lihat, di depan sana Kairi masih mau lobby menuju ke arah seorang Flaptisi. Dan nampaknya ketika ada Super Marco, Kairi mengurungkan niat. Sebenarnya Kairi mau engage sebenarnya. Karena Iya. dia udah ngeliat Flaptisi-nya benar-benar under banget HP-nya. Tapi temponya patah. Jadi Iya. electrifying beats-nya kalau nggak 4 ketukan nada itu nggak imun. Gak imun ya. Jadi dia mundur. Dan ini dia, the secondary carry. Silent Killer. This is Kapten Cewek. Wah tapi itu gak bakal terjadi kalau nggak ada Mystic Projectile dari Suns. Bener, itu Lagi-lagi. backupnya cepet banget dari Suns. Gila Suns dengan kepekaannya dia langsung bergerak secepat itu. All in juga dengan Mystic Gus. Dan hal tersebut yang melakukan outplay di area river membuat lagi dan lagi Kyle TZ harus bertekuk lutut sekarang. Seperti yang Oji bilang, kalau Cloud-nya tumbang di atas menit ke-15, ini akan jadi kerugian, shutdown yang mahal tentunya. Ya, 1 menit 10 detik lagi sebelum kekuatan AP Brand yang nanti I'm akan all in. offensive. Ogwen, flicker for defensive again. Oh, surprise yang diberikan membuat Ogwen minus 1 jantung. Tapi Kairi di depan sana nampaknya mengurungkan niat. Dan bahkan Profesor KB, ini berkat support kalian semua. Ini mereka bangun lagi mentalnya, bangkit lagi dalam kondisi yang kita bisa bilang kondisi prima. Iya. Kondisi yang bahkan kita ngelihat ini berbeda banget dengan Onyx di game yang pertama. Dan sekarang Lord yang ketiga tentunya akan dimulai dari sisi AP Brand. Meskipun kita melihat Keyboy tentunya sudah memberikan informasi. Oh, tapi untuk Oh, urusan lane Flaptisi jauh mulai nih, terlihat. untuk urusan lane jauh masih belum ada solusinya. Flaptisi akan terus bermain dengan setengah map di area top lane dan sedikit menghentikan bagaimana gerakan dari Kairi kalau misalkan dia show off. Alright, di sini kita bisa melihat di mana dari Cloud Winata mencoba untuk melakukan poking, mengamankan stacknya terlebih dahulu. Just in case ada siapapun yang engage akan dibuka, tapi Ogwen menunjukkan batang hidungnya. Di sisi belakang sana bakal ada langsung Mystic Gas. Ogwen dengan posisi konsol game tergoceng dan implosionnya gagal. Masih ada Lord tangan Kairi. Membuat para pasukan dari Epi Brand mereka kebingungan untuk mendapatkan 1 point kill. Meanwhile Kairi terlalu ganas dengan adanya petir depan sana. Untungnya one last hit dari seorang Super Marco masih mampu ditahan oleh seorang Kairi. Wah, harus kehilangan boots tapi Lord berhasil untuk diamankan oleh Kairi. Epi Brand, mereka sepertinya bakal coba untuk men-clear terlebih dahulu lane di area midnya. So, ketika mereka kembali, ini nggak ada waktu untuk Onyx sebenarnya untuk bisa ngiring Lordnya di area bawah. Decision dari Onyx, mereka udah tahu kalau seandainya Flaptisi melakukan cut wave minion, artinya AP Brand powernya cuma berempat dan sekarang Lord yang akan lagi dan lagi menambahkan nafas untuk hero late game bagi Onyx. Hero late game Onyx makin lebih bersinar, apalagi Suns kali ini. Dia udah bisa menjaga dirinya dengan sangat baik tadi. Dan karena posisi yang dibuka Suns, instingnya selalu tentang rumput yang bergoyang. Cewek, Decimate is on point, miscalculate from Cewek. Dan bahkan dia ter-take down begitu saja membuat para pasukan dari tim Epi Brand berhasil mengungguli dari segi poin jumlah. Wah, dan Lord yang ketiga
Masih bisa di-clear dengan begitu cepat oleh AP Brand. Oke, pelan lagi tempo permainannya. Onyx kali ini harus lebih berhati-hati karena Flap TZ akan selalu bergerak dari area top lane dan dia punya immortality. Jadi sekalinya all in, apalagi sekarang udah gak ada Cyclone Eye nih. Mungkin akan all in, lihat foreman move-nya. Oke, Flatisi pecah meledak di depan sana dan Flatisi mencoba untuk bertahan dengan Winter Truncheon-nya. Tapi tidak akan cukup lama. Flatisi bakal coba di-cover oleh Ogwen. Vio is coming up, menuju ke arah sosok seorang Kyrie. Tapi nampaknya Super Marco sedikit terlambat melakukan contest. Dan di sana terperangkaplah Keyboy dengan immortality yang dia miliki. Decimate is on point, Keyboy gak bisa bertahan dan Kyrie memaksa dapetin satu. Tidak ada pertukaran dan Kyrie gagal memberikan buah tangan untuk Keyboy. Wah, dan Boots tadi padahal sebenarnya udah ready. Dia mau coba buka satu buah penalty zone, tapi posisi dari Keyboy memang terlalu jauh dan Kyrie pun tidak mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Keyboy. Tapi ada satu sebenarnya resource skill yang penting dari Keyboy dan tidak dikeluarkan walaupun immortality-nya harus pecah. Flicker. Yaitu adalah Flicker yang mungkin targeting menuju ke arah Super Marco adalah solusi juga. Semenjak kita melihat dari tadi kombonya akan selalu seperti itu. Suns dengan lini belakang yang sangat-sangat safe dan dia juga punya Winter Truncheon. Jadi sekalipun nanti akan ada yang jump in, termasuk juga dengan Ogwen, kemungkinan besar Suns akan memiliki satu tambahan lagi selain Flicker. Dan kalau kita melihat dari pemilihan itemnya, Genius One dan juga Divine Glaive pun sudah ada di tangan dari Kyrie. Ini akan menimbulkan efek yang begitu tajam menuju ke arah lini belakang sehingga Rose Gold Meteor dari Super Marco tidak akan begitu efisien. Wow, ini dari tim Onyx dalam kondisi yang terbayar utangnya ya. Epi Brand kali ini udah mulai coba mengimbangi permainan mereka, Momo-chan. Iya, kelihatan sebenarnya cewek ini udah punya item yang cukup sih, Be, untuk dari segi team fight-nya. Tinggal gimana caranya momentum, tapi Kyrie mencoba untuk mengusir seseorang yang berusaha untuk memainkan laning jauh. Tapi ketika Kyrie di bait untuk masuk lebih dalam, dia tahu, dia aware akan hal tersebut. Yes. Lu maksa ke belakang, bukan tanpa hal, karena kalau nggak ada orang, udah pasti Flicker yang keluar. Ya, apalagi dia Biasanya tuh. larinya ke sana arahnya. Nah, udah jelas kelihatan ya. Dan Kyrie 2 kali loh untuk checking bush. Yang menandakan kalau dia benar-benar aware terhadap macro play yang dijalankan sama AP. Iya. Tapi Ogwen diam-diam dia bersembunyi di tempat yang sangat-sangat mematikan. Iya. Tapi kali ini lihat all in dari cewek seperti akan menuju ke area Lordnya. Ini bukan diam-diam suka, tapi diam-diam mematikan dan Khaleesi tershutdown. Membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan retribusi sangat free. Boot, belakang Soniga terhadap Super Marco. Informasi telah didapatkan, Super Marco tidak memiliki flicker kembali. Dan bisa menjadi sebuah jawaban untuk seorang Onyx. The blazing red from cewek. Kali ini masih terlalu sakit di tangan dari seorang Flatisi. Gocengan maut dari Suns membuat Marco Becker. Keyboy Bowen. My God, terhilang 3 orang. Ini bencana untuk Happy Brand. Keyboy, itu aku bener-bener nungguin satu buah Emo Bandit yang bener-bener ditahan. Sembari melihat posisi dari April Brand ini bener-bener nunggu di satu titik. Yes, dan benar banget. Para pasukan dari tim Happy Brand kali ini mereka gak ada lagi momentum dan no flicker Super Marco. Take down, no Super Marco for this time. Membuat para pasukan dari Happy Brand, mereka dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan bakal di arah bottom lane, akan coba dipokin damage dari Awkward. Dipukul mundur ke arah belakang. Dan bakal coba ada teriakan abisin dari para penonton di arah Taman Ismail Marzuki. Happy Brand, mereka benar-benar terseok-seok. Tersisa Khaleesi yang gak bisa berbuat banyak. Bersama dengan Ogwen dan Bestik Gas kami. Khaleesi ter-take down. Dan ini dia perpasukan dari tim Onyx. The Sky King is back on track. Wow, tim Onyx! Permainan yang begitu panjang di game yang kedua, tapi it's Onyx time. Alright. Satu sama. Mana tepuk tangannya? The Sky King too strong. The Sky King back on track. Dan ini dia permainan dari Onyx, decisionnya banyak banget.